warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua modal yang apabila seorang muslim memegang teguh modal ini, maka niscaya ia akan beruntung dunia dan akhiratnya. Dua modal ini apabila seorang muslim komitmen dan menjalankannya dengan benar, ia akan beruntung dunianya, terlebih lagi akhiratnya. Yang pertama, modal pertama yang menjadikan seorang muslim selamat dunia dan akhiratnya adalah iman kepada Allah Ta'ala. Ini modal utama. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wajib seorang muslim mengimani bahwasanya dialah Allah zat yang berhak disembah. Dan mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal yang kedua yang wajib dimiliki oleh setiap muslim adalah beramal saleh. Setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ia meyakini bahwasanya Allah yang mengatur rizkinya, kematiannya, jodohnya, mautnya dan yang semisalnya. Lalu ia aplikasikan imannya itu dengan apa? Dengan beramal soleh. Dua modal ini apabila seorang muslim menjalankannya atau seorang muslim melaksanakan dua modal ini, maka niscaya ia pasti beruntung dunia terlebih lagi akhiratnya. Banyak ayat yang menceritakan, banyak ayat yang mengkabarkan kepada kita orang-orang yang beriman lalu beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman lalu ia mengaplikasikan imannya kepada Allah dengan apa? Beramal soleh. Illal ladzina amanu, ini modal pertama. Makanya Pak, seorang muslim itu Allah wanti-wanti, jangan kamu kembali kepada Allah, jangan sesekali kembali kepada Allah melainkan harus muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah peringatkan kepada kita semua. Jangan coba-coba pulang kepada Allah kecuali kamu harus Islam dulu, harus mukmin dulu. Karena yang beruntung hanya orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lalu ia mengaplikasikan keimanannya dengan melakukan amalan-amalan saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala tanpa batas. Bahkan Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Allah yang menyatakan sendiri orang-orang yang beriman lalu ia mengaplikasikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amalan-amalan soleh, melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menyambung silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyahnya, menjaga persaudaraannya, lahum jannatun tajri min tahtiha. Allah jamin masuk surga yang dalamnya di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai dan penuh kenikmatan. Dzalikal fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi sehingga kesuksesan itu Pak, keberuntungan itu tidak dilihat dengan banyaknya harta kita, tidak dilihat dengan panjangnya usia kita, tidak dilihat dengan tingginya pangkat kita, tidak. Tapi saat kamu beruntung itu ketika kau dikeluarkan dari api neraka dan kau masuk surga, itu orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nari faqad faza. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dia masuk surga. Maka seorang muslim wajib menjaga dua modal ini. Dan jangan coba-coba kembali kepada Allah, melainkan kamu harus dalam keadaan
Islam. Apakah kalau sholat fajar? Ya ayat Tuhan nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang. Artinya Allah menyuruh kita kembali kepadanya harus dalam keadaan hati kita mukmin, hati kita mutmainnah, tenang dengan keimanan, kokoh dengan keimanan, kokoh dengan tauhid. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kalau kamu sudah yakin kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, baru boleh kata Allah, irji'i, ulanglah kepada Allah, ulanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu ridho dan kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita menjaga dua modal ini. Allah sudah kasih kita modal iman, maka wajib bagi muslim melestarikannya dengan menjaganya. Dan menjaganya dengan apa? Dengan kita melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Karena iman saja tidak cukup, Pak, tanpa kita melaksanakan amal saleh. Tidak cukup. Iman itu dikatakan beriman sampai engkau menjadikan iman itu dengan engkau melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan. Jemaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seharusnya malam ini kita kajian tematik, tapi karena minggu lalu kita tidak mengkaji kitab, maka malam hari kita mengkaji kitab. Hal itu lebih ditekankan agar kita lebih memahami Islam itu dengan benar. Karena ngaji yang benar itu, Pak, ngaji yang konsisten itu ngaji kitab. Ngaji kitab yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu ngaji benar. Dan sangat disayangkan sebagian dari saudara-saudara kita lebih senang mendengarkan kajian-kajian tematik daripada kajian kitab. Padahal intinya ilmu itu ngaji kitab. Coba antum lihat yang ngaji kitab, bisa itu menjadi. Tapi kalau ngaji tematik semuanya ada. Padahal yang inti apa? Ngaji kitab, ngaji Quran, ngaji hadis. Nah, ini pentingnya kita ngaji kitab agar kita lebih bisa memahami Islam ini dengan benar. Baik, kita masuk kepada bab qada'il hajat. Bab atau adab-adab buang hajat. Islam itu agama yang sangat sempurna, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasul, melainkan semuanya telah disampaikan. Bahkan perkara yang sangat kecil dan remeh pun diajarkan oleh Islam, termasuk buang hajat ini. Telah diatur oleh Islam sedemikian mungkin agar kehidupan manusia itu berjalan di atas naungan Allah, agar kehidupan manusia itu berjalan sesuai dengan koridor Islam, sesuai dengan adab-adab Islam. Karena tentu orang-orang yang beriman berbeda dengan orang-orang yang kafir. Tentu orang-orang beriman berbeda dengan hewan. Maka Allah mengatur, Allah dan Rasulnya mengatur agar seorang muslim itu kehidupannya berjalan di atas nilai-nilai dan moral-moral Islam. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi salatun bab. Bab tentang adab-adab buang hajat. Ma yahrumu au ma yuhramu sittah. Yang diharamkan ketika buang hajat itu ada 6 perkara. Ya, yang diharamkan ketika buang hajat ada 6 perkara. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih merinci, kita perlu tahu apa itu haram. Kita perlu mengetahui apa itu definisi haram. Disebutkan dalam kitab Usul Fiqih, al-haram ma talaba syari' al-kafwa anhu ala wajhil hatmi wal ilzam bihaitsu yusabu tariku imtithalan wa istahaqqu fa'ilu al-iqab. Haram itu Pak adalah ma talaba syari', apa yang dituntut oleh syariat, al-kafwa anhu, untuk meninggalkannya, ala wajhil hatmi wal ilzam, dalam konteks keharusan dan kewajiban. Di haram adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, wajib ditinggalkan. Yang mana bihaitsu yusabu tariku imtithalan, yang mana apabila seorang muslim meninggalkannya, ya, maka ia akan mendapatkan pahala imtithalan, tentunya karena perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Wa istahaqqu fa'ilu al-iqab, dan berhak mendapatkan iqab, berhak mendapatkan azab bagi orang yang melakukannya. Itu definisi haram. Lalu bagaimana Ustaz kalau seseorang
misalkan meninggalkan zina bukan karena imtisalan, bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena takut kena penyakit AIDS, takut kena penyakit kelamin, bagaimana hukumnya? Maka dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ia meninggalkan zina itu bukan karena Allah. Dia meninggalkan zina itu hanya karena takut ditimpa penyakit. Demikian juga orang tidak minum khamr. Apabila ia meninggalkan khamr itu karena hanya sekedar menjaga kesehatan, maka tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ia tinggalkan khamr atau ia tinggalkan hal-hal yang haram imtithalan lillahi wa lirasuli, karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yusabu tarikuhu wa yastahiqqu fa'iluhu, maka ia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia tinggalkan, dan ia akan mendapatkan azab ketika ia melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut. Oleh karena itu niat penting, Pak. Niat itu penting sekali. Para ulama mengatakan an-niyah mizanul amal, karena niat merupakan timbangnya amalan. Timbangannya semua amal itu apa? Niat. Maka ibadah kita hendaklah senantiasa istihdharun niat. Kita hadirkan niat kita untuk apa? Ta'abbudiyah lillah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta mandi, Pak, sekalipun mandi, ya. Kalau kita niatkan hanya lil adah, untuk kebersihan atau lil tabarut, hanya untuk mendinginkan badan, kita nggak mendapatkan pahala. Kalau mandi niatnya hanya untuk membersihkan badan atau untuk ditabarut, untuk mendinginkan badan saja, nggak ada pahala. Tapi kalau kita mandi niatnya ibadah, dengan mandi tersebut kita bisa melaksanakan sholat dengan tenang, dengan mandi tersebut kita bisa menghadap Allah dengan khusyuk, maka kita akan mendapatkan pahala. Baik ya. Jemaah sholat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharamkan pada saat buang hajat itu ada 6 perkara. Yang pertama apa? Istiqbalul qiblah wa istidbaruha bila hail. Itu menghadap kiblat. Buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa adanya pembatas. Ini haram mutlak. Sepakat para ulama, haramnya seorang muslim, ya, buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa adanya pembatas. Ya. Berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu disebutkan di sini, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian hendak buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, jangan coba-coba kamu menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan kamu juga membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Ya. Jadi kalau kiblat kita di sini menghadap ke barat, maka tidak boleh kita buang air besar menghadap barat. Tapi kita menghadap mana? Selatan atau utara. Qala Abu Ayyub, lalu Abu Ayyub mengatakan, faqadimna as-Syama fawajadna marahidha bunyat qiblal qiblah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Lalu Abu Ayyub mengatakan, kami dahulu pernah mendatangi Syam. Syam itu sekarang Suriah, Palestina, Yaman, Suriah, Palestina, Oman ya kalau nggak salah, itu daerah Syam semua. Nah ini masuk termasuknya ya. Suriah, Palestina, apalagi Oman, Yordan itu masuk Syam. Faqadimna as-Syam, kami mendatangi Syam, fawajadna marahidha bunyat qiblal qiblah. Lalu kami melihat atau mendapati kamar mandi atau WC itu dibangun menghadap kiblat, fananharifu anha. Lalu kita menghancurkannya dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya haramnya seorang muslim menghadap kiblat ketika buang hajat tanpa adanya pembatas. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada pembatas, misalkan kamar mandi menghadap kiblat tapi ditutupi oleh tembok, boleh tidak? Secara umum boleh. Namun termasuk adab mengurangi keadaban kita terhadap kiblat. Walaupun boleh.
Nanti di sini disebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, "Raqaitu ala baitin Hafsah fa ra'aitu Nabi sallallahu yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam." Jadi Ibnu Umar pernah naik ke rumahnya Hafsah. Enggak sengaja beliau melihat Nabi buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Tadi kan disebutkan dari pertama tidak boleh kita buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka hadis yang dimaksud sini adalah ketika kita buang hajat tanpa adanya pembatas. Misalkan di tanah yang lapang ya atau di padang pasir, tiba-tiba kita ingin buang hajat, kalau kita buang hajat menghadap kiblat yang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada pembatas. Adapun ketika kamar mandi yang situ ditutup tembok, maka ini boleh. Berdasarkan apa? Hadis Ibnu Umar, Rasul pernah buang hajat sementara beliau melihat Rasul buang hajat membelakangi kiblat. Dan kamar mandinya Rasul itu pada saat itu atau jambannya pada saat itu menggunakan hijab, menggunakan penutup. Hanya mungkin karena terlihat dari atas ya, sehingga nampak mungkin kepalanya beliau. Yang Ibnu Umar simpulkan beliau membelakangi kiblat. Nah, para ulama menggabungkan dua hadis ini ya, bahwasanya boleh membelakangi atau menghadap kiblat dengan catatan ada pembatasnya, ada tembok yang memisahkannya. Adapun ketika di tanah lapang, ini haram mutlak, tidak boleh seorang muslim ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Jelas ya? Baik. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qira'at tariq wa dhilli wa mawaridun nas. Demikian juga tidak boleh buang hajat di tengah jalan. Nah, ini termasuk adab yang tercela. Wa dhilli atau buang hajat di tempat naungannya orang-orang, misalnya gubuk, di bawah pohon. Wa mawaridun nas atau tempat yang biasanya manusia lalu lalang. Ini tidak boleh, Pak. Karena ini adab yang sangat tercela. Hal tersebut juga akan mengganggu lingkungan tempat tersebut. Makanya Islam sangat mengharamkan seorang buang hajat di tengah jalan ataupun di bawah naungan yang biasa manusia itu berteduh, atau di tempat-tempat yang biasa manusia lalu lalang di situ. Sangat diharamkan. Ya. Berdasarkan hadis dari Rasul SAW, ittaqul la'in. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihi. Kata Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, takutlah dari orang-orang yang melaknat kamu. Qalu wa man la'ani? Wahai Rasulullah, siapa atau kenapa bisa dilaknat itu ya Rasulullah? Dan siapa orang yang dilaknat itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di tempat yang biasa manusia lewat, jalan raya atau di pematang sawah atau mungkin di tempat manusia berteduh, di gubuk atau di bawah pohon. Ini haram dan akan mendatangkan mudarat yang sangat banyak. Pertama, jelas merusak lingkungan. Yang kedua, ini merupakan adab yang tercela atau akhlak yang sangat buruk, yang tidaklah datang akhlak tersebut melainkan dari orang-orang yang pendek akalnya, bodoh pengetahuannya. Adapun Islam mengatur hal itu dimaksudkan agar tercipta kehidupan yang nyaman, lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, kehidupan yang nyaman sehingga kita semua sehat. Karena Islam sangat mengatur tentang kebersihan. Bahkan kata Nabi apa? Kebersihan itu bagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Bersih itu merupakan bagian dari iman. Di antara bentuk baiknya iman seorang muslim adalah dia menjaga kebersihan. Dan di antara bentuk buruknya imannya seorang muslim adalah ia jorok terhadap diri dan lingkungannya. Antum lihat, mohon maaf, orang-orang asli sini, ketika ia tidak beriman kepada Allah, kita bisa perhatikan kehidupannya, betapa buruk dan joroknya kehidupannya. Sebab tidak diatur dalam agama mereka. Berbeda dengan Islam yang sangat mengatur semua kehidupan aspek manusia. Sampai kamu buang hajat pun sangat diatur oleh Islam.
maka perlu diperhatikan ada pada buang hajat. Kemudian hadis Mu'adz bin Jabal di mana beliau berkata, qala Rasul SAW, Rasul pernah bersabda, ittaqul mala'in tsalatsa. Takutlah dari 3 hal yang dilaknat. Yang pertama, al-gharazu fil mawarid. Itu buang air besar atau buang kotoran, buang hajat di tempat-tempat pengairannya masyarakat. Di sungai, sumur, tidak boleh. Waqad tariq atau di pinggir jalan, di tengah jalan, wadili dan di bawah tempat berteduhnya orang. Dilaknat kita. Bukan hanya manusia yang melaknat, tapi Allah dan Rasulnya, bahkan para malaikat melaknat perbuatan tersebut. Maka tidak boleh kita sembarangan buang hajat di sungai, kita lepas sehingga mengotori sungai, mengotori lingkungan. Ini biasa di jauh-jauh banyak. Jamban itu kalau di tempat-tempat kumuh itu ditaruh di sungai-sungai. Ini di antara adab yang tercela, akhlak yang buruk. Tidak boleh buang air besar di sungai. Rusak lingkungan, mengotori kehidupan. Atau buang air besar di tengah jalan, ya, seperti mungkin kita pernah dapati ya. Ini kelakuannya orang-orang sini mungkin saja. Tidak boleh. Wadili atau buang air besar di bawah pohon yang biasa manusia berteduh, atau di gubuk, atau di tempat-tempat yang memang digunakan manusia untuk singgah dan berteduh. Hati-hati dari hal seperti itu. Baik, jemaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang dilarang juga atau diharamkan pada saat buang hajat, wastal kubur, tidak boleh buang air besar di area pekuburan. Jangankan buang air besar di area pekuburan, kita masuk kuburan saja harus lepas sandal. Ini termasuk bagian dari sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin masuk kuburan wala salam, wala adab, masuk sendal. Di antara kemungkaran kaum muslimin. Padahal di antara sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi ketika masuk ke kuburan apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Au ya ahlal diyar. Wa fi riwayat seperti dikatakan. Lalu kita apa? Melepas sandal. Ini sunnah yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kita lihat kaum muslimin bukan hanya memakai sandal ketika masuk kuburan, duduk di kuburannya. Kenapa? Qillatul adab. Karena sedikitnya adab yang mereka paham. Enggannya mereka menuntut ilmu. Merasa sudah pintar, merasa sudah cukup, merasa yang penting saya sudah sholat 5 waktu, sehingga mengabaikan amalan-amalan yang lain, termasuk perbuatan dosa. Apalagi sampai buang hajat di kuburan, ini lebih dosa lagi, dosa besar, Pak. Dosa besar. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wa ma'ubali awsatul kubur qadaitu hajati awsal sub. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang buang air besar atau buang hajat di kuburan itu sama seperti orang buang hajat di tengah pasar. Saking dosanya disamakan oleh Nabi SAW. Nah, kita hati-hati. Kuburan tempat suci. Di situ ada para malaikat, baik malaikat munkar nakir atau malaikat rahmah atau malaikat azab. Di situ ada kaum muslimin yang berhak untuk menjaga kehormatannya. Kaum muslimin itu kehormatannya dijaga bukan hanya pada saat hidup, saat mati pun kita harus menjaganya. Ketika hidup kita tidak boleh mengunjingnya. Ketika hidup tidak boleh kita menggibainya, merampas kehormatannya, merampas hartanya tanpa hak. Al-muslimu haram damu wa amal wa'irdu. Seorang muslim haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram kehormatannya untuk dicabut-cabut. Maka tidak boleh, Pak, seorang muslim mengumbar aib muslim lain, meskipun dia tahu itu dia berbuat buruk. Tidak boleh. Justru seorang muslim harus mendatangkan uzur, memberikan uzur sebanyak-banyaknya kepada saudara muslim yang lain. Saat saudara muslim yang lainnya berbuat salah, kita kasih uzur sebanyak-banyaknya. Oh, mungkin beliau lupa. Oh, mungkin beliau khilaf. Wajar namanya manusia. Nah, kalau khotawan, manusia tempatnya salah dan dosa, wajar. Jadi ketika ada saudara kita berbuat salah, kita berikan uzur sebanyak-banyaknya. Oh, mungkin saja beliau lupa. Mungkin saja beliau khilaf, enggak ingat.
manusia, bukan malaikat, bukan rasul. Seorang muslim wajib menjaga kehormatan, wajib menutup aibnya, tidak boleh membongkar aib muslim di khalayak umat, di depan umum. Bahkan seorang muslim itu laksana bangunan, al-mu'minu kalbunyan dia suruh batu-batu. Seorang mukmin seperti bangunan yang saling menguatkan. Harusnya mukmin itu Pak saling menguatkan antara satu dan yang lain. Jangan sampai kita ditertawakan oleh orang kafir. Tuh lihat tuh Islam, gontok-gontokan cuma masalah sepele. Tuh lihat Islam, perang cuma masalah kunut. Tuh lihat Islam saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Tidak seperti itu. Seorang mukmin itu saling menguatkan. Tatkala saudaramu salah, ingatkan dengan baik. Tutup aibnya. Nah itu seorang muslim. Dan di antara ciri-ciri orang beriman adalah saling mewasiatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kita hafal ayatnya tapi aplikasinya yang nggak bisa. Maka dengan kita ngaji ini tujuannya apa? Untuk belajar mengaplikasikan, mempraktekkan bagaimana kita menghormati, menghargai, memuliakan saudara mukminmu baik ketika ia hidup, apalagi ketika mereka sudah wafat. Pentingnya dia. Dan kita tidak. Kita menjaga sholat lima waktu kita menjaga tahajud kita, Quran kita baca, tapi kita selalu menyakiti tetangga kita, menyakiti saudara muslim. Wallahi jangan zalim. Kasihan sholat kita, kasihan zakat kita, kasihan puasa kita. Sia-sia kalau kita harus menyakiti saudara muslim kita. Unsur kata Nabi apa? Unsur akhoka zalim wal mazlum. Tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Kalau kita dan saudara kita berbuat zalim, kita tolong dengan apa? Dengan menasihatinya. Akhi, bapak, mohon maaf, antum salah. Tentu dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kalau Nabi Musa disuruh mendakwahkan kepada Fir'aun yang paling kafir sedunia dengan cara yang lembut, maka mendakwahkan kepada saudara muslim kita lebih utama dengan cara yang lembut juga. Kalau Musa diperintah oleh Allah, ya Musa qul lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, katakanlah kepada Fir'aun, orang yang paling kafir sedunia, katakan kepada dia dengan ucapan yang paling lembut, padahal kafir. Lalu bagaimana dengan saudara muslim kita? Tentu kita harus lebih dengan cara yang paling lembut dalam menasihati saudara muslim kita. Seperti itu. Jemaah salat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajibnya kita menjaga adab-adab saat kita di pengkuburan, menjaga adab-adab kita saat di pemakaman, di antaranya melepas sandal, mengucapkan salam, tidak mengotori kuburan, tidak duduk di kuburan, apalagi sampai buang hajat di kuburan, dosa besar. Bentuk penghinaan kepada kuburan, bentuk penghinaan kepada para malaikat Allah, dan bentuk penghinaan kepada saudaramu yang muslim. Jemaah salat mati bersama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita menjaga kehormatan sesama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. La ilaha illallah merupakan tali Allah. Iman ini Pak, imanlah yang menyatukan kita di atas persaudaraan sesama muslim. Iman. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan. Allah sudah wanti-wanti. Jangan sampai hal-hal perkara dunia, apalagi perkara yang mungkin hanya sepele, dapat memecah belah hati kita. Tidak boleh. Ya. Kita jaga persaudaraan kita ini, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita ini agar senantiasa Islam itu kuat, Islam itu jaya. Jemaah salat maghrib bersama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, di antara hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat, fil ma'ir raqiq. Larangan buang hajat di air yang tergenang. Seperti di sumur, di kolam, di rawa yang tergenang tidak boleh. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul pernah bersabda, "Naha an yabula fil ma'ir raqiq." Nabi Muhammad sallallahu melarang seorang muslim buang air kecil di air yang tergenang. Jangankan buang air besar, buang air kecil saja dilarang.
Apalagi buang air besar, dosa besar. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi dan larangan itu bersifat memaksa, maka ketika ia lakukan berdosa besar. Berdosa besar. La yabullanna ahadukum fil ma'id da'im tsumma yaqtasibihu, kata Nabi. Janganlah coba-coba salah seorang antara kamu ya buang air besar atau buang air kecil di air yang tergenang, tsumma yaqtasibihu, lalu kalian mandi darinya. Tidak boleh. Ini mungkin kadang kita di masa-masa ya anak-anak ya biasanya ya, kita buang air kecil di kolam, buang air besar, bahkan mungkin pernah buang air besar di sungai ya, tidak boleh. Kalau air itu tergenang dan tidak mengalir, akan diharamkan seorang muslim buang air besar atau buang air kecil di tempat tersebut atau di air yang tergenang. Lalu bagaimana dengan pantai? Boleh tidak? Ya boleh ya, di pantai boleh. Kata buang air besar pun boleh. Bisa kita terombang-ambing tengah lautan dan mengharuskan kita harus buang air besar di situ, maka tidak apa. Karena air laut banyak. Air laut itu dan mengalir. Yang diharamkan adalah air yang tidak mengalir. Nah ini larangannya, kenapa dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fannahu fil hadits ini munsabun ala datil fi'li fayaqtadil fasad wal hurmah. Karena kalau orang buang air kecil atau buang air besar di tempat air yang tergenang atau di kolam yang tidak mengalir, itu akan merusak kolam tersebut, air tersebut, dan menjadikan haram untuk dipakai. Ya. Dan mendatangkan najis pada air tersebut. Baik. Jemaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Ada pertanyaan tidak? Silakan Pak Haji. Ada masalah wudhu di dalam kamar mandi yang ada tempat atau WC-nya. Apakah perlu membaca bismillah dengan berwudhu? Apakah dibolehkan di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Yang kedua, masalah mandi janabah. Mandi janabah itu cuci kakinya itu di waktu kapan? Mandi janabah cuci kakinya di waktu kapan? Baik, pertanyaan yang pertama itu ikhtilaf ulama, namun yang benar boleh membaca bismillah di kamar mandi tapi di batin, di hati, ya, di bismillah. Boleh, tapi di hati, tidak dilafadzkan ya, tidak dilafadzkan, tidak mengapa. Yang kedua, mandi janabah apakah kapan mencuci kakinya? Yang sunnah itu diakhirkan, karena Nabi pernah mandi bersama istrinya Zainab kalau nggak salah ya, Zainab binti Jahsin atau enggak? Oh Maimunah, maaf. Rasul pernah mandi bersama Maimunah radhiyallahu an. Di akhir mandi janabahnya itu tanaha abada anil makan akhar. Rasul itu berpindah, bergeser lalu mencuci kakinya. Jadi yang sunnah ketika mandi janabah mencuci kaki diakhirkan. Berdasarkan hadis Maimunah tadi. Beliau mandi dulu seperti biasa, ya, lalu ketika di akhir beliau mencuci kaki. Jadi diakhirkan. Memang saya dengan pelajaran dari para ustaz juga ada yang menunjukkan bahwa mencuci kakinya ada yang bilang di luar kamar mandi. Kalau saya dengarnya pertama dari Ustaz Eko itu memang pindah tempat. Iya, tapi tidak keluar dari kamar mandi. Ya. Tapi saya baca di buku lagi orang mandi janabah itu bisa duduk, jadi waktu berdiri baru cuci kaki. Itu udah banyak. Apakah semua itu bisa dipakai? Iya, bisa semua. Tapi ketika ada yang mengatakan mencuci kaki di luar kamar mandi, ini saya malah baru tahu. Ya. Mencuci kaki Di luar kamar mandi. Nah ini saya saya dapat pelajaran, maka dari itu saya tanya. Bukannya satu ustaz saja, jadi setiap kali pengajian itu selalu saya bertanya. Ya mungkin orang bilang saya ini cuma bertanya, itu memang betul karena kebodohan. Bagus Pak. Itu bagus. ya disunahkan. Sunnahnya Nabi itu mencuci akhir kakinya ketika mandi janabah diakhirkan, Pak. Dan beliau tanah, jadi intakola min makanin akhir, atau intakola ila makan ila min makanin akhir ila makan akhir. Di Nabi itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi setelah selesai beliau mencuci kaki pindah dulu
baru mencuci kaki. Nah, yang sunnah seperti dia. Bagaimana saya ini pribadi saya ini karena saya takutnya membaca Bismillah di dalam kamar mandi, saya biasa wudhu itu saya siap diri ya. Oh, Siap diri ya. Saya bebas baca Bismillah. ya boleh wudhu di kamar mandi dengan Bismillah di hati saja. Tidak dilafalkan ya, tidak dilafalkan. Lalu Ustaz, kalau dilafalkan bagaimana? Yang pertama itu makruh kata para ulama. Tapi kalau disengaja ya berdosa karena termasuk bentuk menghinakan kalamullah ya, atau menghinakan firman Allah Ta'ala. Jadi disunahkan dalam hati dengan mandi janabah, mencuci kakinya di akhir. Ya, Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat adalah buang hajat di sekitaran masjid. Jadi tidak boleh, Pak. Ya, insya Allah kita semua tidak ya. Tapi mungkin ada sebagian orang yang akalnya pendek, nggak sekolah atau orang badui. Ada, karena pernah terjadi zaman Nabi Sallam, seorang badui itu kencing di pojokan masjid gitu. Disebutkan, ya. Dia kencing di pojokan masjid, lalu manusia ingin menghardik orang tersebut. Dan Rasulullah melarang mereka untuk menghardiknya. Falamma qada baulahu, maka tatkala si orang badui ini selesai dari buang air kecilnya, lalu Rasul menyuruh para sahabat untuk menyiram pojokan masjid dan menkencingkan. Lalu Nabi mengatakan kepada orang badui dengan lembut, ya akhi, inna hadil masajid la taslu li syai'in min hadal baul wala qadar, innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi sallam, wahai saudaraku, sesungguhnya masjid ini tidak pantas, tidak boleh ya, dilakukan atau digunakan untuk buang air kecil atau untuk berak di sini, nggak boleh kata Nabi. Innama hiya li dzikrillah, masjid ini tempat untuk berzikir mengingat Allah. Ya, wassalati untuk sholat, waqtul Quran untuk baca Al-Quran dan untuk ibadah yang lain. Lihat kelembutan Nabi Muhammad SAW kepada orang Badui. Kalau sama orang Badui yang blongonya minta ampun kayak gini saja Nabi lembut, lalu kita sama muslim tidak boleh Pak kasar. Ya, tidak boleh kita berlaku kasar kepada saudara muslim kita. Kalau tadi saya katakan, kalau Musa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk mendakwahkan ke Fir'aun yang paling kafir sedunia dengan cara yang lembut, maka tentu kita harus lebih lembut pula dalam mendakwahkan kepada saudara muslim kita. Tidak boleh kita berlaku kasar kepada muslim kita. Tidak boleh kita berkata yang menyakiti hati saudara muslim kita. Perhatikan bagaimana kelembutan Nabi mengajarkan adab kepada orang Badui yang paling belum diajarkan dengan lemah hati. Di antara adab seorang muslim harus saling menjaga kehormatan, harus berkata lemah lembut kepada seorang muslim. Tidak boleh dia menyakitinya, tidak boleh dia menzaliminya. Al muslim akhul muslim la yadlimu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia merendahkannya, meremehkan. Cukuplah Nabi sebaik-baik udwa, cukuplah Nabi sebaik-baik contoh. Bagaimana sikap Nabi terhadap orang Badui? Seperti itu. Tidak boleh kita buang air kecil atau buang hajat di dalam masjid, apalagi maupun di luar masjid. Kemudian bagaimana Ustaz kalau ada yang buang air kecil di pinggir masjid? Boleh nggak kita marah? Ya, kalau dengan cara yang baik kita bisa sampaikan, maka sampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa disampaikan dengan cara yang baik, ya boleh kita marah. Ya, boleh kita marah. Dilihat kondisinya. Kalau orang tersebut adalah orang yang belum kayak orang Badui tadi, maka tidak apa-apa kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau yang antum bilang orang Papua, susah itu, nggak akan dengar. Nanti harus kasar sedikit ya, supaya mereka dengar atau mereka ngerti. Nah ini ya, ini diantara adab buang hajat. Demikian juga hadis tersebut kita bisa ambil ibrah. Disunahkan bagi setiap muslim, dianjurkan bagi setiap muslim menasihati saudara muslim dengan cara yang paling baik, menjaga kehormatan muslimnya, tidak boleh membongkar aibnya, menghinakannya, merendahkannya dan semisal. Sekali lagi, innamal mu'minu
seorang mukmin adalah saudara bagi yang lain. Yang ke berapa Pak sekarang? Tadi yang kelima. Sekarang yang keenam. Al istinja bi rawsin aw admin aw ta'am. Tak boleh seorang muslim beristinja atau kalau bahasa kita cebok Pak ya, membersihkan tempat yang mengeluarkan najis tersebut dengan raus. Raus itu apa? Kotoran hewan yang sudah kering. Kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Au admin atau tulang. Tidak boleh seorang bersuci dengan tulang. Au ta'amin. Tidak boleh juga seorang bersuci dengan makanan kering. Tidak boleh ya. Ini di antara hal-hal yang diharamkan. Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi qala, dia berkata nahana ya'ni Rasulullah, Rasul dahulu pernah melarang kami an nastanjiya bi raji'in aw admin. Ya, tak boleh bagi kami ya beristinja atau cebok dengan raji'in, dengan tulang atau dengan kotoran hewan yang sudah kering atau admin atau dengan tulang. Larangan ini bersifat keharaman mutlak. Ya, artinya tidak boleh ya secara mutlak seorang muslim beristinja dengan kotoran hewan yang sudah kering atau tulang. Apabila ia melakukannya dia berdosa. Bisa ya? Apabila ia melakukannya maka ia berdosa. Bisa? Oh. Dan ya. Wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi hadis da'il jin wa sa'alu azab faqala lakum kullu 'azmin dzukri ismullah alaihi yaqa fi aydiyakum aw farma yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Nah, kenapa Pak kita tidak boleh beristinja dengan tulang? Karena di sini kata Rasulullah, tulang-tulang yang bekas makan kita itu yang merupakan makanan bagi saudara kalian yang enggak nampak. Ya, makanannya apa? Jin dan yang tidak nampak. Kata Nabi, "Fala tastanji'u bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Au ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian beristinja dengan tulang ataupun kotoran hewan karena sesungguhnya kedua tersebut merupakan makanan bagi saudara kalian yang tak nampak mata. Bangsa jin, bangsa lembut, demit, bolong dan semisalnya makanannya itu tulang ataupun kotoran hewan. Ya. Nah, ini 6 hal yang diharamkan bagi setiap muslim ketika buang panca. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Masih ada lagi Ustaz? Baik, Madi, silakan. Sholat. Namanya istilahnya hari kita kerjakan, jangan sampai kita salah atau bagaimana, lebih baik sampai tangan. Masalah kita sahih air. Biasa membaca Allahumma inni Allahumma jangan dulu kan kubur dulu atau jahanam dulu. Kalau dalam lafaz hadis itu kubur baru jahanam. Bukan jahanam dulu baru kubur. Kubur dulu. Tapi tidak mengapa. Ya benar. Soalnya saya selalu membaca jahanam dulu. Ada beberapa riwayat Mengakan dulu baru kubur dulu. Iya, kadang-kadang saya tidak cocok. Jadi saya biasa bacanya kubur dulu baru jahanam. Iya, tidak apa. Boleh kubur dulu, boleh jahanam dulu. Karena itu sebenarnya doa tersebut pertama tidak wajib, ya. Tidak wajib, itu hanya bersifat sunnah. Tidak apa-apa, Pak. Boleh jahanam dulu, boleh kubur dulu. Baik. Sekarang kita masuk yukrahu arba'ah yang dimakruhkan ketika buang hajat ada 4 hal. Al-karoha apa? Sebelum kita masuk pada perinciannya kita harus paham dulu apa itu karoha. Ya, karena karoha itu ada 2 macam, Pak. Karoha tanzi dan karoha ghairu tanzi. Karoha tanzi itu bermakna haram. Kalau disebut karoha tanzi itu bermakna haram. Kalau karoha saja itu tidak bermakna haram tapi dimakruhkan saja. Disebutkan di sini karoha adalah mana syari' anha laisa ala sabil hatmi wal izam bi haitsu yusabu tarikuha imtithal wa yu'aqabu fa'iluha wa in kana ma'luman atau ma'luman.
Karoha itu apa atau perkara yang dilarang oleh syariat untuk ditinggalkan. Laisa ala sabil haqqi wal ijab, tapi bukan dalam konteks keharusan. Artinya tidak wajib Pak. Kalau kamu tinggalkan, kamu akan mendapatkan pahala. Imtisalan syaratnya harus menjalankan karena perintah Allah dan Rasul. Wala yu'aqabu fa'iluha, dan tidak diikop bagi pelakunya wa in kana malum, meskipun dicela. Ini makruh. Makruh secara definisi fikih itu apa yang dilarang oleh syariat, namun pelarangannya ini bukan dalam konteks keharusan, bukan dalam konteks kewajiban, yang mana apabila ia meninggalkan mendapatkan pahala, apabila ia melakukannya tidak mendapatkan iqab dan hanya mendapatkan celaan saja. Dengan catatan imtisalan harus menjalankannya karena perintah Allah. Misal, ya, seseorang meninggalkan hal yang makruh bukan karena Allah, dapat pahala tidak? Tidak. Tapi kalau ia meninggalkan yang makruh, misal dia tidak makan jengkol ketika mau sholat karena menjalankan perintah Allah, maka mendapatkan pahala. Tapi ia meninggalkan tidak makan jengkol ketika mau sholat hanya sekedar menjaga agar mulutnya tak bau, tak dapat pahala. Tak dapat pahala dan tidak pula mendapatkan dosa. Sama hal yang haram tadi saya sebutkan. Kalau ia meninggalkan zina karena ingin menjaga dirinya agar tak jatuh terkena penyakit AIDS misalkan, agar tak terkena penyakit sifilis misalkan, bukan karena Allah dan Rasulnya, tak dapat pahala. Tapi kalau ia meninggalkan zina semata-mata karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Sama seperti khamar juga demikian. Kalau ia tinggalkan khamar hanya karena menjaga kesehatan badannya, dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ia tinggalkan khamar karena Allah, maka mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kesehatan badan. Jadi ini yang saya bilang tadi, an-niyat mizanul amal. Niat itu timbangannya amal. Di segala sesuatu istihdarul niat, wajib menghadirkan niat. Salat, puasa, zakat, kecuali haji. Haji wajib dilafalkan. Labbaika haji. Kalau haji wajib dilafalkan. Kalau niat ibadah yang lain cukup di dalam hati. Tapi haji umroh dilafalkan. Labbaikal umroh, labbaikal haji. Dan semisal. Ini khusus haji saja ya. Baik. Kemudian di antara hal-hal yang dimaksudkan al-kalamu asna qadaiha. Banyak ngomong pada saat buang hajat tak boleh juga. Kamar mandi ngomong atau nyanyi cerita. Enggak boleh. Maksudnya dimakruhkan. Kalau enggak ada keperluan tidak boleh seorang muslim berbicara di kamar mandi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, inna rajulan marra wa Rasulullah yaqulu fasallama falam yuradda alaihi. Di acara Ibnu Umar, ada seorang laki-laki melewati Rasul, buang air kecil di kamar mandi. Fasallam, lalu orang tersebut mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengucapkan seperti itu. Falam yuradda alaihi, tapi Rasul tidak menjawab. Coba perhatikan, perkara salah. Kalau dipikir salam jelas mendapatkan pahala kalau diucapkan, jelas sekali. Karena doa. Tapi Rasul tidak menjawabnya. Apalagi kalau cuma ucapan sia-sia. Apalagi saya ucapan haram bernyanyi di kamar mandi, jelas berdosa. Ini bukan makruh lagi, dosa. Ya, kalau dia mengucapkan hal yang haram di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hal-hal yang dimakruhkan. Maka seorang muslim ya, hendaknya mawas diri, memperhatikan dirinya, jiwanya tentang adab-adab ini. Karena Islam sangat menjunjung moral, Islam sangat menjunjung nilai-nilai keadaban, nilai-nilai akhlak. Bahkan termasuk hal yang terkecil pun sangat diatur dalam Islam. Termasuk menjaga lisan, termasuk adab. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung laknat atau ucapan yang menyakiti saudara kita, ucapan yang merendahkan saudara kita. Ini termasuk. Sering sekali manusia kebanyakan jatuh ke dalam neraka hanya soal lidah. Makanya kata Nabi, kufa alaika hada, tahan lidahmu ini, jaga lisanmu ini. Kebanyakan manusia masuk dalam neraka sebab lidah. Ngomongin orang, gibahin orang, merendahkan orang, menjatuhkan kehormatan orang. Bisa ngomong seperti karena hampir semua kita terjatuh dalamnya. Bukan hanya bapak, saya juga sering. Makanya nasihat buat kita semua.
Jangan sampai lisan kita mudah sekali menggunjing saudara kita, mudah sekali merendahkan kehormatan saudara kita. Ufa alaika halik, tahan lisanmu itu. Banyak hadis yang menerangkan itu semua. Dan kita menjaga kehormatan saudara kita, menjaga kehormatan saudara mukmin kita, menghormati mereka. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yaghfiru, dan semisalnya. Banyak sekali hadis yang menerangkan itu. Maka kita perhatikan ada pada kita kepada saudara muslim kita, ada pada kita kepada Allah, ada pada kita kepada Rasul, dan ada pada kita terhadap yang lain, agar seorang muslim itu betul-betul hidupnya dan berjalan di atas nilai-nilai Islam, berjalan di atas moral-moral Islam, di atas dunia Allah dan Rasul. Baik, saya rasa cukup ya. Semoga apa yang kita bicarakan sama-sama mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menjaga iman kita, modal kita ini kita jaga sampai kita mati, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan dzalikal fawzul azim, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Baik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.